info bahwa Gunung Sinabung telah memakan korban. Setelah kita cek ataupun kita turunkan anggota yang bertugas sebagai intelijen untuk mengecek kebenaran tersebut bahwa itu ada korban yang dihembuskan gunung berapi di daerah Sukameriah. Tanpa nunggu lama, kita dengan tim segera berangkat ke lokasi yaitu di Desa Sukameriah. Kita bersama rekan-rekan dari BNPB, dari Dinas Sosial, dan beberapa Mapala. Kita menuju ke kaki Gunung Sinabung. Namun sebelumnya kita berkoordinasi dulu kepada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana. Setelah mereka mengizinkan, baru kita boleh masuk ke daerah tersebut. Kami naik menerobos memasuki ke jalur awan panas, Bang. Jadi sampai kami di atas, kami udah mau evakuasi korban, tiba-tiba awan panas turun. Kami nggak jadi evakuasi, Bang, turun dulu sementara. Dan tim dari kantor SAR Medan, Basarnas juga kesulitan karena debu meluncur dengan cepat dan mereka panik. Pada saat itu juga mereka harus memutuskan untuk berlari menyelamatkan diri dengan barang dan pakaian yang ada. Yang ditemukan apa, Bang? Ini handphone sama tas. Handphone Thomas Sembiring dengan tas dan jam yang sudah tua. Bang, selain handphone apa aja, Bang? Handphone, jam tangan yang putus. Hati-hati saya. Oh iya. Terus sementara kami ambil sinso dari mobil. Setelah itu kami tebangin dulu kayu-kayu yang tumbang, baru kami kasih jalan untuk jalur evakuasi. Setelah itu kami laksanakan evakuasi begitu, Bang. Setelah erupsi hilang, mereka kembali lagi ke titik semula ditemukan mayat-mayat bergelimpangan dan membungkus dengan kantong mayat dan mengevakuasi beberapa mayat ke dalam mobil truk personil Badan SAR Nasional Kantor SAR Medan menuju ke kota Kabanjahe dan di sana diserahkan langsung ke rumah sakit kota Kabanjahe. Untuk kondisi korban pada waktu itu kita mendapatkan dia itu dalam keadaan gosong dan mengeluarkan darah dari mulut dan hidung dan dari telinga. Jalan yang kita lalui untuk menuju ke gunung itu telah diselimuti awan tebal dari erupsi. Untung kita dibantu oleh teman dari PMI. Pada saat di lapangan itu mereka membawa mobilnya itu untuk mensterilkan jalan dari abu-abu vulkanik. Jadi kita aksesnya cepat untuk ke kaki Gunung Sinabung. Korban di Sinabung itu seharusnya tidak perlu ada, tapi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat, sehingga korban itu ada. Itu terjadi karena masyarakat memasuki daerah terlarang. Tapi namanya masyarakat mungkin beliau mencari celah-celah jalan yang lain, sedangkan untuk jalan ke posisi yang mereka tuju atau mereka menjadi korban itu memang sudah ditutup. Pada saat kejadian mereka, korban yang terdiri dari 19 orang itu radius 1 sampai dengan 2 kilo. Yang jadi korban ini bukan penduduk setempat, Bang. Cuman yang paling banyak itu yang dari luar begitu, Bang. Orang ini memasuki dari Simpang Gurki masuk terus, Bang, ke atas lewat Desa Sukameriah terus ke atas. Jadi orang ini udah berusaha lari, Bang, menggunakan sepeda motor. Cuma lantaran banyak kayu yang bertumbangan, orang ini dari sepeda motor jatuh begitu, Bang. Orang itu tidak menghargai nyawanya, padahal kita dari tim Basarnas dan instansi yang terkait di sana sudah melarang mereka. Peristiwa korban kemarin, para korban itu asik-asik moto, pengen nyari sensasi foto mungkin dengan tanpa mereka sadari awan panas itu turun. Untuk bahaya yang kita hadapi itu embusan awan panas. Untuk panas yang kita ketahui itu sampai ribuan derajat.
ribuan derajat, tapi pastinya kita nggak tahu berhubung karena kita tidak bawa alat pendeteksi panas. Kita cepat-cepat mengevakuasi beberapa mayat yang tergeletak, mayatnya masih panas. Jadi kita harus lebih waspada karena kita ketahui tidak ada satu alat proteksi diri yang dapat melindungi kita dari awan panas. Kita melihat kondisi desa Sukamuria itu memang sangat terparah. Kita lihat seluruh bangunan yang rumah penduduk di situ sudah rata dengan abu vulkanik. Untuk pertama kali yang kita jumpai di daerah yang terkena hembusan awan panas, itu sangat serem. Berhubung karena gunung 5 menit sekali itu pasti erupsi. Untuk evakuasi itu cuman kita berada di bawah kaki Gunung Sinabung itu sekitar 1 menit. Sudah melakukan pencarian. Oke, sekarang kita persiapan peralatan semua, kita packing, kita bergerak ke arah Sukamuria karena di sana katanya terdapat 14 korban. Untuk ke lokasi kejadian masih ada, dan saya menginginkan di lokasi kejadian harus berkoordinasi dan ke gambarnya, silakan. Yang gambar pusat vulkanologi. Tim kedua dari kantor SAR Medan menuju lokasi telah mendapat info dari tim yang mengevakuasi korban di Desa Gunung Kinayan. Nah, kita bergabung, malam itu juga kita bergabung dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk pencarian esok harinya untuk mencari sisa-sisa ataupun dugaan korban masih ada. Perasaan saya pada saat itu sedikit saya was-was ya, artinya proses awan panas masih berlangsung. Nah, kami harus cepat-cepat mengevakuasi mereka. Seandainya kami juga lambat dalam mengevakuasi di tempat kejadian, mungkin saya dan teman-teman bisa jadi korban berikutnya. Kedua masih dalam pencarian, tapi saat ini berita masih dingin. Evakuasi sangat cepat, kita angkat korban, ada yang kita bawa ke sepeda motor, ada yang kita bawa ke mobil, jadi bahkan mobil kita parkirkan jauh dari kaki Gunung Sinabung. Jadi kita memang untuk menceritakannya kita kembali ke sana agak susah karena memang kejadiannya sangat cepat. Takutan itu wajib ada karena imbang kita itu lawan kita itu awan panas. Tapi sesuai dengan arahan kepala kantor SAR, kita harus bermain dengan safety prosedur. Karena mereka masih memikirkan ada anaknya yang sekolah, ada yang anaknya yang merantau, jadi mereka selalu memasuki area tersebut. Evakuasi yang pertama, mereka pada tidak mau dievakuasi, Pak. Alasannya karena gunung pun masih belum pada titik yang membahayakan. Jadi mereka masih santai. Tiba-tiba setelah erupsi yang besar, semua panik. Jadi ya gitu kita masuk semua sudah langsung seperti apa gitu, Pak? Seperti suasana pasar gitulah, Pak. Mungkin karena masyarakat di sini cukup awam dengan letusan gunung api, terutama di Kabupaten Karo. Jadi masyarakat cukup panik dan mungkin sebagian belum paham mengenai status dan ancaman ataupun bahaya gunung api. Bila mana kita rekomendasikan misalkan daerah mana saja yang berpotensi terancam bahaya gunung api, masih saja kita melihat sebagian penduduk yang masuk ke zona atau daerah bahaya. Sedangkan kejadian pas di bulan Januari ada korban jiwa di situ.
dalam radius 3 km yang terkena awan panas. Kendala untuk masalah evakuasi ya itu dari berbagai potensi ingin turut membantu ya, dari PMI, ya, dari BPBD sendiri ya, mana banyak turun juga dari TNI ya, TNI dari Polri, dari anak pencinta alam dan sebagainya. Yang mana mereka ingin melibatkan semua personilnya. Tapi kondisi di lapangan saat itu tidak memungkinkan untuk semua bisa masuk. Karena cuaca sangat-sangat tidak bersahabat, awan tidak kelihatan, dan saya memutuskan untuk tidak dicari dengan manusia. Jadi saya waktu itu bekerja sama dengan vulkanologi untuk menggunakan pesawat tanpa awak. Jadi kita shoot dengan pesawat tanpa awak di daerah sekitar yang memang kita curigai ada korban. Kita sudah sampai di Desa Guru Kinayan. Guru Kinayan, desa terakhir di sekitar Gunung Sinabung. Apa bisa dimonitor, Bos? Maka lain-lain yang mau dibongkar tarunanya masih ada. Posko Sinabung kembali. Untuk informasi kita hanya melakukan patroli nih, Desa Guru Kinayan. Selanjutnya nanti kita nunggu arahan dari Kasub Siop. Ini kita kegiatan hari ini itu adalah patroli sampai ke daerah sekitar radius 5 km. Kita juga membagikan masker kepada masyarakat. Itu di Desa Namantera, sekitar 5 km dari puncak. Kemudian di situ kita lihat masih ada teman-teman yang tidak mengungsi, bahkan mereka masih berjualan dan juga melakukan aktivitas seperti biasa. Gitu. Gunung api Sinabung sebelumnya dia termasuk gunung tipe B. Semenjak erupsi 2010 yang diawali dengan bulan Agustus, dia dinaikkan menjadi tipe A. Gunung Sinabung ini, dan erupsinya termasuk erupsi freatik, dan di 2013 setelah beberapa bulan kemudian dia berubah materialnya ke arah freatomagmatik. Pada hari ini saya ditugaskan oleh komandan saya yaitu Pak Romali sebagai kepala kantor untuk kembali ke daerah Kabupaten Karo berhubung karena Gunung Sinabung erupsi kembali. Untuk mendengar berita itu, saya merasa sedih, tetapi saya harus kembali ke sana untuk menolong saudara-saudara saya yang kena letusan Gunung Sinabung. Kita siapkan pos lagi di sana, Roli. Masalah kejenuhan ya pasti itu akan terjadi karena tim kita yang standby di sana sampai berbulan-bulan. Tapi karena itu tugas ya, dan tanggung jawab kami untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan dan supaya kita bisa respon kita cepat, kita standby, kita buka posko di seputaran Gunung Sinabung. Soal pengungsian kita buat trauma healing di sana. Untuk orang tua, untuk anak-anak kita buat di sana semuanya. Kalau untuk anak-anak, biasanya kita buat games kecil. Biasanya kita juga bagiin snack-snack kecil untuk mereka. Dan ada juga kayak lab school gitu, jadi sekolah-sekolah kecil untuk mereka. Untuk di pengungsian, sebenarnya kita dari tim rescuer tidak terlalu jauh berhubung karena tugas rescuer itu hanya
mengevakuasi untuk para kesejahteraan para pengungsi itu sudah disiapkan pemerintah, bagiannya yang disampaikan oleh BPBD setempat. Untuk potensi SAR, ya memang ini kadang ada kendala juga, karena tidak semuanya yang turun ke lapangan yang sudah kita latih. Ya, kita maklum masalah tugas mungkin bergantian atau masalah perpindahan tugas ini. Itu kadang-kadang jadi kendala juga, mereka belum kita latih tapi mau ikut menolong juga.